Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengucap syukur karena kembali boleh bertemu dalam renungan malam. Dan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 5 ayat yang ke-15 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca satu ayat dari firman Tuhan ini yang terdapat di dalam ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Adapun perikop kita yaitu berbunyi demikian, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang pertobatan adalah panggilan Allah untuk kembali kepadanya. Artinya pertobatan merupakan kesadaran diri yang kita lakukan di hadapan Allah, dan dengan itu juga kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Dan tidak hanya selesai di sana saja. Karena ketika kita berbicara tentang pertobatan, maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat prosesnya. Yang pertama adalah ketika ditanyakan kepada kita apa itu pertobatan, maka jawabannya adalah pertobatan kembali kepada Allah. Nah, terkadang kita mungkin menjauh dari hubungan yang benar dengan Allah. Dengan kata lain di sini, kita hidup di dalam dosa. Kita hidup menurut keinginan kita. Kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan di dalam pertobatan, kita diajak untuk meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali ke jalan kebenaran, yaitu jalan yang dikehendaki Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang pertobatan adalah pengalaman akan pengampunan Allah. Kita mengalami pengampunan Allah yang luar biasa. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapannya, dan di situ ketika dengan tulus dan sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah dengan penuh kasih, Bapak Ibu yang kekasih, akan menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kita kesempatan yang baru untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itu tahap yang kedua atau proses yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengalami transformasi hidup. Pertobatan itu membawa transformasi dalam kehidupan kita. Ketika kita dengan tulus bertobat, maka hati kita akan diperbaharui. Karena itu bukan lagi yang lama. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa kita harus menanggalkan tabiat lama kita dan mengenakan tabiat yang baru. Tuhan akan memberikan hati yang baru. Dalam artian Tuhan akan perbaharui hati kita, kehidupan kita, dan kita akan mengalami transformasi itu. Setelah kita mengalami pembaharuan, kita mengalami perubahan dalam hidup kita, maka bagian yang selanjutnya adalah kita menghidupi pertobatan kita sebagai gaya hidup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pertobatan itu tidak hanya sekali-kali, tetapi menjadi gaya hidup bagi kita. Karena setelah kita bertobat, maka kita diajak untuk terus hidup dalam kesadaran akan kasih Allah dan menghindari dosa itu. Dan dalam pertobatan, Bapak Ibu yang kekasih, yang berkelanjutan itu tadi, kita
akan mengalami pertumbuhan rohani yang membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah bertobat dan hidup dalam kasih Allah. Nah, mari kita merespon panggilan Allah untuk bertobat. Dan pertobatan akan membawa pengampunan, membawa transformasi, membawa hubungan yang lebih baik dengan Allah. Dan mari kita hidup dalam pertobatan untuk berkelanjutan menjauhkan diri dari dosa sehingga kita mengalami kasih Allah. Dan pengalaman umat Israel sebagaimana terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita agar memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, yang tidak sementara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Hosea, tetapi kita memiliki pertobatan yang berkelanjutan, yang akan terus-menerus diperbaharui, terus-menerus menghidupi kasih Allah, terus-menerus menghidupi pengampunan Tuhan, dan tidak kembali berbuat dosa lagi. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, tetapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Biarlah kita boleh hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kehendak Allah, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh merespon atau menerima pertobatan itu, dan tidak hanya sementara, tetapi untuk selanjutnya dan seterusnya hidup dalam pertobatan. Selamat malam, kiranya kasih Kristus akan senantiasa menuntun kita dalam pembaharuan dan pertobatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kembali mengingatkan kami akan pentingnya pertobatan yang berkelanjutan dalam hidup kami. Tidak hanya bertobat secara sementara dan bukan juga hanya melakukan sikap-sikap beribadah yang kosong, tetapi benar-benar lahir dari hati sanubari yang dalam dan membawa perubahan dan pemburuan diri. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu kami menyerahkan hidup kami, pertobatan kami, sehingga kami beroleh pengampunan yang sempurna di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.